Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini kayak lagu yang di-repeat terus? Ngelakuin aktivitas yang berulang setiap hari. Nah, kalau kalian ngerasa gitu, mungkin kalian lagi terjebak di zona nyaman. Zona nyaman itu kayak makan mie instan tiap hari. Enak, praktis, bikin kenyang. Tapi kalau keseringan, ya nggak sehat juga. Lama-lama bosan, belum lagi efek sampingnya yang bikin badan protes. Sama kayak hidup di zona nyaman, terasa aman dan nggak ribet, tapi bikin kamu lupa kalau di luar sana ada banyak rasa yang belum pernah kamu coba. Apa itu zona nyaman? Singkatnya, zona nyaman adalah keadaan di mana kamu merasa aman, nyaman, dan bebas tekanan. Contohnya kerja di tempat yang gajinya besar, stabil, dan nggak ada tantangan baru. Kelihatannya menyenangkan, tapi jika dipikir lagi, kamu nggak akan berkembang sama sekali. Hidupmu jadi datar dan nggak ada warna. Zona nyaman itu kayak kura-kura di cangkangnya. Aman, nggak ada yang ganggu. Tapi coba deh bayangin kalau kura-kura itu terus di dalam cangkangnya. Dia nggak bakal tahu dunia luar yang penuh pemandangan indah, rumput hijau, bunga warna-warni, atau mungkin kura-kura lain yang asyik buat diajak ngobrol. Dan lucunya, zona nyaman itu licik. Dia kasih kamu rasa aman, bikin kamu malas keluar, tapi diam-diam dia juga membatasi. Kamu jadi lupa sama potensi besar yang kamu punya. Kamu bisa aja jago gambar, nyanyi, atau bahkan jadi pengusaha sukses. Tapi karena kamu terlalu nyaman di tempat yang itu-itu aja, kemampuanmu nggak pernah diuji. Zona nyaman itu nggak sepenuhnya buruk. Tapi kalau terlalu lama tinggal di sana, kamu bakal kehilangan kesempatan untuk tumbuh jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Keluar dari zona nyaman itu penting banget buat kita yang pengen berkembang. Nah, berikut manfaat yang bisa kita dapat kalau berani keluar dari zona nyaman. Pertama, pertumbuhan pribadi. Keluar dari zona nyaman bikin kita berkembang secara pribadi. Dengan mencoba hal-hal baru, kita belajar untuk menghadapi ketakutan yang selama ini membatasi kita. Misalnya, rasa takut gagal atau menghadapi hal yang nggak pasti. Kalau kita berani melewatinya, mental kita otomatis jadi lebih kuat. Selain itu, setiap pengalaman baru selalu memberikan pelajaran. Entah itu skill baru atau cara untuk lebih kenal diri sendiri. Dan kalau kita sudah terbiasa menghadapi tantangan, kita jadi lebih tangguh dan nggak gampang menyerah. Kedua, kesempatan baru. Berani keluar dari zona nyaman seringkali membuka pintu ke peluang-peluang baru yang sebelumnya nggak kita sadari. Di dunia kerja misalnya, mengambil proyek baru atau mempelajari skill berbeda bisa jadi jalan buat naik level. Dalam kehidupan sosial, bertemu orang-orang baru di lingkungan yang berbeda bisa memperluas jaringan pertemanan sekaligus membuka perspektif baru. Selain itu, mencoba hal-hal seru seperti traveling ke tempat yang belum pernah dikunjungi atau belajar hobi unik bikin hidup jadi lebih berwarna dan penuh cerita seru. Ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Setiap kali kita berhasil menghadapi tantangan di luar zona nyaman, rasa percaya diri kita meningkat. Kita jadi sadar bahwa sebenarnya kita punya kemampuan untuk mengatasi hal-hal yang awalnya bikin takut. Selain itu, hasil positif dari usaha yang kita lakukan di luar zona nyaman bisa membangun sikap optimis dan bikin kita semangat buat mencoba hal baru lagi. Dengan begitu, kita juga makin peda menghadapi situasi yang gak pasti tanpa terlalu bergantung pada rasa nyaman. Keempat, mengasah kreativitas dan inovasi. Situasi di luar zona nyaman sering banget memaksa kita untuk berpikir lebih kreatif. Ketika kita menghadapi tantangan baru, kita dipaksa untuk mencari solusi yang gak biasa dan mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dari sini kita bisa menemukan potensi tersembunyi yang selama ini gak kita sadari. Kadang ide-ide terbaik muncul justru saat kita berada di kondisi yang penuh tekanan atau tantangan. Dan yang kelima adalah menemukan tujuan hidup yang lebih dalam. Keluar dari zona nyaman juga bikin kita lebih paham tentang apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Ketika dihadapkan pada situasi baru, kita cenderung lebih banyak refleksi dan mengevaluasi nilai-nilai serta tujuan hidup kita. Melakukan hal-hal yang sulit tapi bermakna bikin hidup terasa lebih memuaskan karena kita merasa benar-benar mencapai sesuatu yang berarti.
Keluar dari zona nyaman itu nggak gampang, tapi manfaatnya jauh lebih besar daripada rasa takut atau nggak nyaman di awal. Berikut strategi agar kamu bisa keluar dari zona nyaman. Kenali zona nyamanmu. Langkah pertama untuk keluar dari zona nyaman adalah dengan benar-benar memahami dan mengenali zona nyaman itu sendiri. Untuk mengenalinya, cobalah merenungkan kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan tanpa rasa takut atau cemas. Namun di sisi lain, hal-hal tersebut mungkin membatasi perkembangan diri. Mungkin kamu selalu memilih untuk bekerja dengan cara yang sudah terbukti efektif atau lebih memilih tempat dan orang-orang yang kamu kenal. Ketika kamu mulai menyadari apa saja yang menjadi zona nyamanmu, kamu dapat mulai mencari cara untuk melangkah keluar darinya dengan cara yang lebih terencana. Mulai dari langkah kecil. Keluar dari zona nyaman tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang ekstrem atau berisiko tinggi. Justru perubahan yang besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang terasa lebih mudah dikelola dan tidak terlalu menakutkan. Mulailah dengan tugas-tugas yang sedikit menantang, tetapi tetap dalam kendali dirimu. Misalnya, jika kamu takut berbicara di depan umum, cobalah untuk berbicara dengan 1 atau 2 orang terlebih dahulu. Kemudian tingkatkan jumlah audiens secara perlahan. Atau jika kamu merasa canggung di tempat umum, mulailah dengan berinteraksi dengan orang yang familiar sebelum memperluas pertemuan dengan orang baru. Melalui langkah kecil ini, kamu akan memperoleh pengalaman dan keterampilan yang membantu membangun kepercayaan diri dan mengurangi rasa takut. Ubah cara berpikir. Ketakutan akan kegagalan adalah salah satu alasan terbesar yang menghalangi banyak orang untuk keluar dari zona nyaman mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengubah pola pikir dan memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian alami dari proses pembelajaran. Alih-alih melihat kegagalan sebagai sesuatu yang negatif, cobalah untuk melihatnya sebagai pengalaman berharga yang mengajarkan sesuatu yang baru. Dalam setiap tantangan atau kesalahan ada peluang untuk tumbuh. Belajar menerima kegagalan dengan kepala tegak akan membantumu melewati rintangan lebih mudah. Dan seiring waktu, hal itu akan memperkuat keberanianmu untuk terus mencoba. Cari dukungan. Proses keluar dari zona nyaman bisa terasa sangat menantang, terutama jika dilakukan sendirian. Untuk itu, mencari dukungan dari orang lain sangatlah penting. Teman, keluarga, atau seorang mentor dapat memberikan dorongan emosional yang kamu butuhkan. Mereka dapat memberikan perspektif yang berbeda, membantu melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas, dan menawarkan saran yang bermanfaat untuk mengatasi rintangan yang ada. Dukungan ini bisa membuat perjalananmu lebih ringan dan lebih menyenangkan karena kamu tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan baru. Hadapi ketakutanmu. Ketakutan sering kali merupakan hambatan terbesar yang menghalangi kita untuk mencoba hal baru. Namun, ketakutan itu tidak selalu beralasan dan seringkali lebih besar dalam pikiran kita daripada dalam kenyataan. Menghadapi ketakutan dengan berani dapat memberikan kebebasan yang luar biasa. Mulailah dengan menganalisis ketakutanmu. Apakah ketakutan itu rasional atau hanya anggapan yang dibentuk oleh kecemasanmu sendiri? Cobalah untuk menggali lebih dalam dan temukan apa yang sebenarnya kamu takuti. Setelah itu, pertanyakan kembali apakah hal tersebut benar-benar membahayakan atau hanya merupakan ketakutan yang tidak beralasan. Dengan cara ini, kamu dapat mengurangi dampak ketakutan dan merasa lebih siap untuk bertindak. Rayakan kemajuanmu. Setiap kali kamu berhasil keluar dari zona nyaman dan melakukan sesuatu yang menantang, meskipun itu kecil, penting untuk merayakan pencapaian tersebut. Menghargai diri sendiri atas langkah-langkah yang sudah diambil akan meningkatkan rasa percaya dirimu dan memperkuat komitmenmu untuk terus maju. Rayakan dengan cara yang positif. Baik itu memberi diri sendiri waktu untuk bersantai, mengungkapkan rasa syukur, atau berbagi pencapaian dengan orang terdekat. Hal ini akan menumbuhkan motivasi yang lebih besar dan memberi semangat untuk langkah-langkah berikutnya. Terakhir, teruslah belajar. Keluar dari zona nyaman bukanlah proses yang berakhir setelah beberapa langkah. Sebaliknya, ini adalah perjalanan yang berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan kesabaran. Dengan terus mencari kesempatan untuk belajar dan berkembang, kamu akan memperkaya diri dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang membuka lebih banyak peluang.
Cobalah untuk tidak hanya berhenti pada satu pencapaian, tetapi terus mencari hal-hal baru untuk dipelajari. Baik itu mengikuti kursus, membaca buku, mencoba hobi baru, atau berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Semua itu adalah cara untuk memperluas pandangan dan kemampuan diri. Dengan terus belajar, kamu akan menemukan dunia yang penuh dengan kemungkinan yang belum tergali. Keluar dari zona nyaman adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Dengan keberanian untuk mencoba hal baru, kita dapat tumbuh, belajar, dan membuka jalan menuju peluang yang lebih baik.